Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 5A, B, dan C. Kita minggu ini akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Sudah siap ya? Baik, yang pertama kita akan belajar IPA tentang aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Dalam kehidupan kita selalu menggunakan anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki ya. Itu biasanya kita gunakan untuk apa? Ya, menulis, melempar bola, makan, berjalan, menendang bola, dan lain-lain. Nah, untuk anggota tubuh kita bergerak dengan sempurna, dengan baik, maka kita harus menjaga otot dan tulang. Kenapa kita harus menjaga otot dan tulang? Karena kalau misalnya kita tidak menjaga, maka seperti tulang ya, tulang akan menjadi rapuh. Seperti juga otot-otot itu tidak rapuh, tapi akan menjadi kaku. Nah, makanya kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan menjaga pola hidup sehat. Seperti apa menjaga pola hidup sehat? Misalnya kita minum air putih. Berapa gelas? Ya, 8 gelas. Itu minimal ya, 8 gelas ya. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh sekali. Kemudian mengurangi gula. Kemudian apalagi? Oh ya, tidak menambahkan MSG atau micin. Bahasa kerennya micin. Kalian tahu micin kan? Nah, kemudian selanjutnya kita belajar tulang sebagai alat gerak manusia. Kenapa sih tulang itu dikatakan alat gerak pasif? Ya, karena tulang berfungsi untuk menopang tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Tadi di awal Ibu udah bilang kan, kenapa harus menjaga kesehatan tulang. Nah, kalau misalnya tulangnya saja tidak kita jaga, kita bahkan ada yang nggak suka susu, nah berarti mulai nanti silahkan minum susu ya. Kenapa? Karena salah satu zat yang diperlukan dalam menjaga kepadatan tulang adalah meminum susu. Kalau tulangnya rapuh, kira-kira ototnya bisa melekat nggak? Ya, tentu tidak ya. Kenapa? Ya karena tulangnya aja rapuh, gimana ototnya bisa nempel, kan begitu. Nah, kemudian jika dilihat dari bentuknya, tulang itu dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Kalau berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua juga, tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu misalnya ya tulang telinga itu yang agak lunak itu ya. Kalau tulang keras itu tengkorak, tulang kering di mana? Ya betul, ada di kaki ya. Itu yang menjadi penempelan untuk betis ya. Kemudian, nah ini adalah gambar tentang tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Di sini bisa kita lihat di situ ya ada tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta ya. Kemudian yang di tulang gerak bawah di situ ada tulang paha, tulang betis, tulang kering ya. Nah, kemudian tulang sebagai alat gerak aktif dan otot sebagai gerak aktif. Kenapa? Karena tulang satu dengan tulang yang lainnya itu dihubungkan sendi. Nah, di sini dia, di situ ada sendi putar, sendi peluru, sendi gulung, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel. Di situ letak-letaknya ya. Nah, di situ Ibu kasih contohnya sendi putar. Di mana sih sendi putar? Oh, itu antara pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Kemudian yang sendi engsel di mana? Itu di pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Kemudian sendi peluru. Kenapa disebut sendi peluru? Karena berbentuk itu tulangnya pertemuan tulang yang berbentuk bola dan tulang yang berbentuk mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah ya. Itu di tulang panggul dan tulang paha ya diantaranya ya. Kemudian sendi pelana. Kemudian ada juga sendi geser. Nah, kemudian kita akan mempelajari lagi macam-macam gerak.
yaitu ada fleksi dan ekstensi, aduksi dan abduksi, elevasi dan depresi, supinasi dan pronasi, inversi dan eversi, ya. Kita selanjutnya belajar tentang seni budaya dan prakarya atau SBDP. Baik, ini adalah gambar cerita pada cover. Tahu maksudnya cover? Ya, adalah cover buku ya. Ya, sampul, bahasa kerennya sampul, pinter kalian tuh memang. Nah, jadi cover buku itu ketika orang mau menerbitkan sebuah buku, itu kan karena sampul ya, jadi harus dibikin dengan menarik. Caranya gimana? Oh, ternyata ada unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ya jenis hurufnya harus menarik. Karena cover itu menggambarkan isi buku, jadi kalimatnya atau judulnya itu harus jelas tetapi singkat dan mudah dipahami. Satu lagi, sebenarnya harus mudah diingat ya. Kenapa? Karena oh ya aku pengen beli buku itu. Apa ya judulnya? Kalau terlalu susah, orang akan cepat lupa. Nah, kemudian di situ juga harus ada nama penulis, identitas penerbit. Nah, ini juga yang paling penting yaitu gambar. Gambarnya harus dibuat semenarik mungkin ya. Kemudian pada cover belakang itu biasanya ada sinopsis. Sinopsis itu ringkasan ya, ringkasan dari isi buku tersebut itu apa. Yang kemudian di belakang juga ada identitas buku. Kemudian ini ada contoh bagian-bagian cover buku ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada nama penulis, judul buku, sinopsis, identitas penerbit, editor, nomor ISBN. Nah, nomor ISBN itu apa? Itu adalah salah satu nomor identitas untuk hak cipta. Nah, jadi buku kalian nggak akan diplagiat atau ditiru oleh orang. Kalau itu diplagiat, kalian bisa menuntut. Iya, betul, menuntut ya. Jadi itu hak cipta. Sama seperti hak cipta ya. Sudah terdaftar. Nah, berikutnya kita akan belajar IPS. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Masih ingat peta itu apa? Ya, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Biasanya peta tertuang di kertas. Di tembok boleh nggak? Boleh, tapi yang bagus ya biasanya kalau di tembok kita bisa pakai itu untuk media pembelajaran. Nah, ini ada peta, ada dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Kemudian kita akan belajar tentang PKN atau PPKN, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia atau bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar. Kenapa? Selain kondisi geografis Indonesia, juga keragaman masyarakat Indonesia seperti suku, budaya, agama, bahasa juga banyak ya. Ya. Kemudian Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia dan pedoman kita dalam bersosialisasi sehari-hari di lingkungan masyarakat. Sila pertama itu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama. Sila kedua memiliki makna hubungan manusia sesama manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Ya. Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nah, kalian masih ingat kenapa Indonesia bisa merdeka? Ya, karena ada rasanya persatuan. Ya, betul. Kemudian sila keempat, mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya, Indonesia, masyarakatnya dalam menyelesaikan semua masalah lebih suka bermusyawarah, tidak saling memaksakan kehendaknya masing-masing. Kenapa Bu harus musyawarah untuk mencapai mufakat? Karena kita ingin Indonesia itu aman dan sejahtera. Kemudian sila kelima bermakna bahwa setiap warga perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.
Kemudian kita belajar bahasa Indonesia, mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Nah, ide pokok adalah merupakan inti, ya, inti permasalahan dari sebuah teks. Jadi adalah inti dari suatu teks atau yang menjadi apa sih pokoknya tuh? Apa sih yang dibahas? Nah, itulah ada di ide pokok. Dan setiap paragraf itu selalu memiliki ide pokok yang berbeda antara paragraf satu dan lainnya. Kemudian untuk kita memahami teks tulis, ide pokoknya juga ada. Bisa kita lihat dari hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Misalnya nih teks percakapan ya, tentang ibu guru ingin membacakan cerita tentang si kancil. Nah, si kancil ini pada saat kelaparan, dia masuk ke rumah Pak Banu, kemudian memakan tanaman Pak Banu. Tanaman yang dimakan kancil berupa timun, sawi, dan lain-lain. Nah, berarti apa ide pokoknya? Ya, kancil yang sedang lapar. Ya, seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, kemudian untuk menentukan ide pokok pada teks tulis itu berbeda caranya dengan menentukan ide pokok pada teks lisan. Untuk teks lisan, kalian benar-benar harus mendengarkan secara seksama, baru kalian bisa menentukan ini loh idenya, ya. Kemudian ini bahasa Indonesia lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Ya, satu, mendengarkan teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat informasi yang penting. Ketiga, menentukan topik teks percakapan. Nomor 4, menentukan kalimat utama. Yang kelima, menentukan ide pokok. Nah, baru bisa kan? Nah, kemudian langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Yang pertama, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan. Yang kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel yang sudah dibuat. Kenapa kita harus membuat format tabel dulu? Agar memudahkan kita dalam menentukan ide pokok. Nah, sekian penjelasan dari Ibu Guru ya tentang materi di subtema 2, tema 1. Jika ada pertanyaan, boleh kalian hubungin Bu Umi, Bu Cut, atau Bu Sri. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.